Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ratusan umat Nasrani di Merauke beribadah Natal dengan lancar dan aman. Ratusan polisi dan tentara amankan ibadah Natal. Harga bawang merah dan putih di Mimika melonjak. Berbagai gereja di Merauke, Papua Selatan melaksanakan ibadah Natal termasuk gereja Peniel di Jalan Ermasu. Walaupun Merauke diselimuti mendung tebal dan sesekali turun hujan gerimis, namun tidak menyurutkan semangat jemaat untuk datang beribadah. Sejak pukul 6:30 pagi, mereka sudah berdatangan ke gereja. Dalam khotbahnya, Pendeta Christine Taberima mengajak umat untuk terus berbuat baik dengan sesama dan mencintai kedamaian seperti yang dicontohkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Umat juga diimbau saling mengasihi dan berbagi karena Tuhan menyalurkan berkat kepada manusia untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 600 lebih aparat gabungan disiagakan mengamankan perayaan malam Natal hingga ibadah Natal di Mimika, Papua Tengah. Mereka terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, SAR, dan Dinas Perhubungan. Ratusan petugas langsung bergerak ke sejumlah gereja di Mimika untuk mengamankan perayaan Natal. Setiap gereja ada 15 hingga 30 personil yang berjaga-jaga. Mereka bertugas di ring luar dan ring dalam. Antisipasi sampai malam nanti kita sudah di-backup sebelumnya sama rekan-rekan dari TNI, dari Satpol, dari organisasi masyarakat, dari Basarnas. Kita bersama-sama mengamankan kegiatan ibadah di Kabupaten Mimika. Itu kita plot ada 15 sampai 30. Nah, pola pengamanannya yang amankan maksudnya tidak ada pengamanan khusus, hanya sesuai dengan permintaan mereka. Cuma yang jelas tadi masuk gereja, langsung gereja, dan hikmahnya ibadah, pasangan ibadah di gereja tersebut. Polisi mengimbau warga merayakan Natal dengan keluarga secara aman dan damai, serta melaporkan setiap kejadian mencurigakan ke kantor polisi terdekat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Jayapura Kota menyiagakan 300 personil menjaga ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Ada 45 gereja yang dijaga oleh polisi selama ibadah berlangsung. Waktu ibadah juga berbeda-beda, sehingga petugas ditempatkan di bagian luar gereja dan di bagian dalam gereja atau pengamanan tertutup. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon mengatakan, selain menjaga gereja, polisi juga rutin berpatroli, mengantisipasi gangguan Kamtipmas lainnya. Kita menyiapkan kurang lebih ada 300 personil kita yang tergelar di 45 tempat ibadah. Dan tentunya kita juga melibatkan tokoh-tokoh dari pemuda gereja dan juga remaja masjid yang ada di sekitaran gereja. Ini juga kita libatkan karena kita sudah berkomunikasi juga dengan MUI dan juga dari gereja setempat untuk bisa juga masjid setempat yang bisa membantu pengamanan di gereja sekitaran masjid tersebut. Warga diimbau membantu polisi dalam menjaga Kamtipmas di Kota Jayapura, sehingga perayaan ibadah Natal berlangsung lancar dan aman. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tindakan anarkistis yang sering terjadi di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata
menjadi perhatian sejumlah tokoh agama di Merauke, Papua Selatan. Pastor John Kandam sebagai Sekretaris Uskup Agung Merauke meminta semua orang agar hidup damai di tanah Papua. Berhubung dengan suasana di wilayah Papua dan dengan adanya kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh KKB berhubung dengan ide yang dimiliki ataupun diharapkan semoga di Natal ini kekerasan dan pertengkaran itu dihentikan. Dari Merauke, Papua Selatan, sebagai pastor asli Papua Selatan ini, saya menghimbau dan mengharapkan agar kekerasan itu segera dihentikan karena tidak menguntungkan baik kami di Papua maupun di seluruh dunia. Sehingga saya menghimbau agar itu dihentikan segera. Sementara itu, situasi di perbatasan Indonesia Papua Nugini masih aman saat Natal dan menjelang Tahun Baru. Kendati demikian, aparat keamanan tetap siaga mengantisipasi adanya teror kelompok kriminal bersenjata di momen Natal. Tentunya itulah gunanya kita bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder terkait. Kami juga tentunya tidak melupakan sasaran-sasaran seperti tempat keramaian, seperti yang tadi disampaikan pada saat amanat, bukan hanya tempat ibadah, namun juga tempat rekreasi. Seperti kita ketahui, tempat perbatasan pun juga seringkali digunakan untuk tempat rekreasi. Dan di sana juga kami berkomunikasi dengan Satgas untuk mengantisipasi munculnya potensi-potensi gangguan ya, yang dapat mengganggu kondusivitas daripada perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti masuknya barang-barang ilegal dan berbagai tindak pidana lainnya. Polisi juga meminta warga membantu dengan cara melapor jika menemukan hal mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama bulan Desember hingga hari Natal 25 Desember, harga bawang merah dan bawang putih masih terbilang normal. Hasil pemantauan di pasar sentral, harga bawang merah dan bawang putih naik sedikit, yaitu berkisar Rp5.000 per kilogram. Bawang merah misalnya, saat ini harga Rp55.000 per kilogram, padahal bulan November dijual Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih, harganya sama dengan bawang merah. Harga yang cenderung stabil ini karena stok kedua komoditas ini mencukupi. Bawang merah masih stabil, naik-naik sedikit saja. Ya 50 ke 55, agak kurang toh. Masih stok biasa. Bawang putih sama 55. Stoknya nanti mungkin habis Tahun Baru datang lagi. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bima. Habis bawang putih juga dari luar semua. Ya memang barang-barang naik semua. Kayak macam jeruk nipis, lokal kurang. Kita datangkan dari Japura, daun sup dan seledri Japura, daun bawang dari Japura sebagian toh. Ya, hari-hari begitu sudah. Dari Japura mungkin sampai Januari dapat. Sudah bulan-bulan kemarin, bulan 11 sudah mulai ada pengiriman karena kurang. Selama ini, bawang merah dan bawang putih didatangkan dari Bima dan Pulau Jawa. Namun ada beberapa komoditas yang kosong di pasaran dan harus didatangkan dari Jayapura, seperti jeruk nipis dan daun bawang, sehingga harganya saat ini naik. Untuk jeruk nipis, harganya naik dari Rp20.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan daun bawang naik dari Rp5.000 per ikat menjadi Rp15.000 per ikat. Igo Batmamolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Jumlah kasus narkoba yang ditangani Polres Kerom selama tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, Polres Kerom menangani 25 kasus narkoba
dan tahun 2024 menurun menjadi 13 kasus. Turunnya kasus narkoba di Polres Kerom menandakan pencegahan yang dilakukan sangat efektif, sehingga pelaku mulai jera. Khususnya menyelundupkan ganja dari Papua Nugini ke Indonesia. Narkoba atau anggota Polres Kerom sebanyak 21 kasus pelaporan polisi, hasil ungkap sebanyak 25 kasus. Kemudian jumlah beli ganja, ini kenapa lebih banyak kemungkinan yang dari tahun sebelumnya ya, pengungkapan CPI 21. Kemudian jumlah beli ganja di tahun 2023 sebanyak 6.238,49 gram di 6 kilo. Kemudian tahun 2024 ini 10 ya laporan polisi. Kemudian yang diserahkan dari rekan TNI ada 3 kasus laporan polisi. B218 sidik 5 kasus. Nah, ini yang menjadi tanda-tanya adalah jumlahnya. Kita berharap jumlah tersangka sedikit, harusnya juga jumlah belinya sedikit. Meski kasus narkoba turun, namun jumlah barang bukti ganja yang disita meningkat. Tahun 2023, Polres menyita 6 kg ganja, dan tahun 2024 ini meningkat menjadi 18 kg ganja. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Antrian panjang kendaraan berbahan bakar solar di beberapa SPBU di Kota Jayapura saat ini sudah tidak terjadi, karena pihak Pertamina dan Pemprov Papua sudah menemukan solusi antrean. Solusi kemacetan akibat adanya antrean kendaraan terselesaikan setelah penjabat Gubernur Papua bertemu dengan Pertamina. Antrean yang didominasi oleh mobil truk bisa diatasi dengan melakukan pembatasan pembelian di jam tidak sibuk. Khusus untuk pembelian solar, penjualan di SPBU dimulai pukul 18 hingga pukul 22. Khusus untuk mobil-mobil truk ini memang dikasih layanannya setelah jam produktif. Artinya dikasih jam layanan di jam 4 sore ya. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Supaya tidak mengganggu aktivitas pagi hari, orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, tapi jalan truk semua. Sampai sore truk juga pulang sekolah, pulang kerja masih juga truk juga. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa jalankan, dan mungkin hari ini bisa dilihat di lapangan mungkin sudah mulai ada pengurangan-pengurangan, walaupun memang sering saya sampaikan tadi kondisinya di Papua itu seminggu sebelum Natal truk itu pasti banyak yang istirahat. Nanti menunggu lagi biasanya di awal tahun bulan 2, bulan 3. Kalau proyek-proyek jalan sudah mulai jalan, biasanya juga banyak lagi. Pertamina juga akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan SPBU agar melakukan penjualan sesuai ketentuan dan tidak melakukan pelanggaran. Pertamina juga memastikan stok solar di Papua aman selama Natal dan Tahun Baru, sehingga warga tidak perlu khawatir. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Wacana pemerintah membatasi penggunaan ponsel bagi anak-anak yang dibatasi hanya usia 17 tahun mendapat berbagai ragam pendapat di masyarakat Merauke. Sebagian besar warga yang didominasi ibu-ibu setuju dengan wacana tersebut. Menurut warga, penggunaan ponsel pintar saat ini banyak merusak mental anak karena akses yang tidak terbatas saat anak-anak bermain ponsel. Kalau sudah masuk SMA, ya boleh. Kalau di bawah umur 17 tidak boleh. 17 juga belum bisa SMP tuh. Lihat, harus di atas, sudah mau dekat kuliah. Artinya keuntungannya dan kejelekannya lebih banyak kejelekannya ya? Kejelekan yang banyak. Suka melawan dan ikut dan kuliah banyak. Iya, harus di bawah umur. Memang saya bicara karena saya anak tua, belum punya HP karena saya tegas. Sebagai saya orang tua. Betul. Memang tidak bisa. Jadi itu umur yang sekitar ke atas baru bisa pegang HP. Bisa. Kenapa Ibu menurut Ibu? Karena kurang baik. Kurang baik. Iya. Begitu.
Mengganggu sekolah ya. Menurut saya tentang HP ini kalau kita batasi juga, sedangkan anak-anak sekolah juga perlu. Ya. Ini sekarang pendidikan ini memerlukan HP, ini sudah ke sana. Dan kalau kita batasi, sebetulnya salah. Hanya mungkin kita batasi dengan ada hal-hal yang tidak perlu untuk kita masukkan di dalam media. Ya. Itu yang perlu kita batasi yang itu. Tapi kalau menurut saya tentang HP, saya pikir karena kita harus melihat kepada pendidikan ya, Oke. sangat memerlukan HP. Berbagai negara saat ini telah menerapkan aturan penggunaan ponsel pintar hanya untuk orang dewasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Angka penderita stunting di Papua masih tinggi. Kurangnya konsumsi makanan bergizi menjadi salah satu penyebab. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga gencar mengkampanyekan konsumsi pangan lokal sebagai solusi efektif mengatasi masalah stunting di Papua. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagusoka mengatakan, pangan lokal Papua memiliki keunggulan gizi yang jauh lebih baik dibandingkan pangan olahan. Ia mencontohkan umbi-umbian, buah-buahan, dan ikan yang jumlahnya melimpah di Papua. Bahan pangan ini sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Kan tentu saja adalah edukasi, tapi juga melibatkan berbagai pihak. Karena kan kalau di Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, kami juga punya yang namanya Bina Keluarga Balita. Program BKB ini terintegrasi di masyarakat dan dari situlah kemudian diberikan edukasi bahwa sebetulnya pangan-pangan lokal yang memang sudah tumbuh di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Terutama kalau misalnya tadi kita lewati Danau Sentani, di situ kan ada ikan-ikan ya. Ikan-ikan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh warga hingga akhirnya protein yang dibutuhkan oleh masyarakat betul-betul terpenuhi. Kalau pergeseran pola makan itu sendiri yang memang harus bisa dilakukan adalah melalui edukasi secara terus-menerus melalui program Bina Keluarga Balita yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Ini terus harus perlu digalakkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membagikan bantuan makanan bergizi untuk warga di Kampung Vietnam, Kota Jayapura. Bantuan pangan meliputi telur, beras, susu, dan minyak goreng. Warga berharap bantuan seperti ini terus dilakukan pemerintah sehingga anak mereka tidak kekurangan gizi. Harapan saya ke depannya Ibu bisa ada perhatian lebih lagi untuk anak-anak kami yang kekurangan berat badan atau tinggi badan. Itu harapan saya supaya ke depannya lagi mudah-mudahan tidak ada stunting lagi. Kalau menurut Ibu sendiri, apa yang harus dilakukan untuk maksudnya masalah stunting ini bisa teratasi? Itu kembali ke kita orang tua harus perhatikan anak kecil punya makan, minum, terus kesehatan macam seperti toilet, harus ada kebersihan. Tapi selama ini ada sosialisasi kalau mengenai gizi dan segala macam dari itu hanya sekali saja. Itu pun juga untuk malaria. Iya. Tapi kalau Posyandu di sini Ibu ikut cukup aktif berarti? Iya. Cukup aktif. Kalau saya tidak bawa dia datang itu berarti dia sakit, panas, batuk pilek. Upaya untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat, akses yang terbatas, serta kurangnya variasi dalam pengolahan pangan lokal. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.